Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait metodologi penelitian pendidikan. Untuk teman-teman yang masih bingung terkait metodologi penelitian, khususnya di bidang pendidikan, mari kita belajar bersama-sama. Dan untuk para pejuang tugas akhir, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk membantu kemajuan channel ini. Oke, mari kita awali dengan mengingat kembali pengertian metodologi penelitian pendidikan. Metode penelitian pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting ketika mengerjakan karya tulis ilmiah maupun tugas akhir berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi. Mari kita awali dengan pengertian metodologi penelitian. Apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Tujuannya untuk memecahkan permasalahan penelitian. Sehingga untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian atau yang biasa kita sebut dengan rumusan masalah, kita menggunakan metode penelitian. Karena metode penelitian adalah cara atau metode yang kita gunakan untuk bisa menjawab permasalahan dalam sebuah kegiatan penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri apa? Penelitian adalah upaya untuk mencari kebenaran akan sesuatu yang diteliti. Sehingga penelitian harus dilakukan secara sistematis, kritis, ilmiah, dan bersifat formal. Yang dimaksud dengan sistematis di sini adalah dilakukan secara teratur, terutama dalam menjelaskan sebab akibat yang terkait dengan tema yang diteliti. Lalu, apa yang dimaksud dengan penelitian pendidikan? Penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau kebenaran mengenai proses kependidikan. Proses kependidikan meliputi banyak hal, di antaranya kurikulum, kegiatan pembelajaran, guru, siswa, ataupun materi pembelajaran. Nah, jika teman-teman telah ingat kembali terkait pengertian metodologi penelitian pendidikan, maka akan kita lanjutkan ke jenis-jenis penelitian pendidikan. Terdapat banyak sekali jenis penelitian pendidikan. Kita dapat melihat jenis penelitian pendidikan dari 8 aspek. Yang pertama, jenis penelitian pendidikan berdasarkan dari tujuan. Kemudian berdasarkan pendekatan, metode, tempat penelitian, hasil penelitian, taraf pemberian informasi, teknik yang digunakan, serta waktu yang digunakan dalam proses penelitian. Mari kita bahas satu persatu, diawali dengan penelitian berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuannya, penelitian dibagi menjadi 3. Penelitian untuk penemuan atau eksploratif, penelitian untuk pengujian atau verifikatif, dan penelitian untuk pengembangan atau development. Apa perbedaan dari ketiga jenis penelitian tersebut? Penelitian penemuan ditujukan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu.
penelitian pengujian ditujukan untuk menguji kebenaran, serta penelitian pengembangan ditujukan untuk mengembangkan sesuatu dalam bidang yang telah ada. Selanjutnya akan kita bahas penelitian berdasarkan pendekatan yang digunakan. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, terdapat 3 jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian campuran atau mix method. Dari ketiga jenis ini, manakah yang akan kalian gunakan dalam penelitian yang akan kalian lakukan? Silahkan tentukan pilihan kalian. Selanjutnya akan kita bahas penelitian berdasarkan metode. Berdasarkan metode yang digunakan, terdapat 8 jenis penelitian. Yang pertama, penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada berbagai populasi, tetapi data yang dipelajari hanya berdasarkan pada sampel yang diambil. Kedua, penelitian ex post facto, yaitu penelitian pada peristiwa yang telah lalu. Ketiga, penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh variabel dalam kondisi terkontrol secara ketat. Keempat, penelitian naturalistik atau biasa kita kenal dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian pada kondisi objek alamiah. Kelima, policy research atau penelitian kebijaksanaan, yaitu penelitian untuk menganalisis masalah sosial yang mendasar, ditujukan untuk mendapatkan rekomendasi dalam menyelesaikan permasalahan. Keenam, action research, yaitu penelitian untuk mengembangkan metode yang paling efektif dan efisien. Ketujuh, penelitian evaluasi, yaitu penelitian untuk menjelaskan fenomena suatu kejadian, kegiatan, atau produk. Yang kedelapan, penelitian sejarah, yaitu penelitian terkait analisis logis terhadap kejadian yang berlangsung di masa lalu. Dan untuk ke-8 jenis penelitian ini telah saya berikan contohnya masing-masing. Mari kita lanjutkan ke penelitian berdasarkan tempat. Berdasarkan tempatnya, penelitian dibagi menjadi 3. 1. Penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian. 2. Penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang menggunakan literatur atau kepustakaan. 3. Penelitian laboratorium atau laboratory research, yaitu penelitian yang dilaksanakan di tempat tertentu dan biasanya dilaksanakan di laboratorium. Oke, kita lanjutkan ke penelitian berdasarkan hasil. Berdasarkan hasilnya, penelitian dibagi menjadi 2. Penelitian dasar atau basic research atau pure research, yaitu penelitian untuk menemukan suatu generalisasi, teori, atau prinsip tertentu. Kedua, penelitian terapan atau applied research, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mengembangkan landasan teori ilmiah. Biasanya, penelitian terapan ditujukan untuk menindaklanjuti hasil dari penelitian dasar. Oke,
Berikut saya berikan macam-macam jenis penelitian terapan atau applied research. Terdapat 4 jenis penelitian terapan. Yang pertama, penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Kedua, penelitian eksperimen. Ketiga, penelitian evaluasi. Dan yang keempat, penelitian dan pengembangan atau research and development. Apa perbedaan dari keempat jenis penelitian terapan ini? Untuk penelitian tindakan kelas dan penelitian eksperimen, kita anggap sebagai obat untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk PTK digunakan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang sedang terjadi. Sedangkan penelitian eksperimen ditujukan untuk menentukan metode atau model pembelajaran yang paling efektif dan efisien. Sedangkan penelitian evaluasi ditujukan untuk melakukan proses evaluasi guna mengambil keputusan terhadap sebuah kebijakan ataupun program. Adapun jenis yang keempat, yaitu penelitian dan pengembangan, ditujukan untuk mengembangkan atau membuat sebuah produk dari suatu bidang tertentu. Oke, mari kita lanjutkan ke penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi. Terdapat 3 jenis penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi. Yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran suatu gejala yang diteliti. Kedua, penelitian eksplanasi, yaitu penelitian untuk mengungkapkan suatu masalah secara detail atau untuk menjawab pertanyaan what dan why. Sedangkan penelitian eksplorasi ditujukan untuk menghasilkan penelitian yang sangat mendalam atau untuk menjawab pertanyaan what, why, dan how. Selanjutnya akan kita bahas penelitian berdasarkan teknik yang digunakan. Berdasarkan tekniknya terdapat 2 jenis penelitian, yaitu penelitian survei atau survei research dan penelitian percobaan atau eksperimen research. Yang membedakan keduanya adalah pemberian perlakuan khusus dan tujuan untuk melakukan perubahan pada penelitian percobaan. Dan yang terakhir adalah penelitian berdasarkan dimensi waktu. Terdapat 4 jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu, yaitu 1. Penelitian time series, yaitu penelitian yang datanya diambil secara berkala, baik per hari, minggu, bulan, atau tahun. 2. Penelitian cohort, yaitu penelitian yang menggambarkan kehidupan tokoh mulai dari kecil hingga meninggal. Ini mirip dengan biografi. Ketiga, penelitian cross-seksional, yaitu penelitian yang memadukan berbagai macam data dalam satu waktu, meliputi silang waktu, silang kejadian, atau silang tempat. Yang keempat, penelitian studi kasus, yaitu penelitian pada kasus spesifik yang dikaji secara mendalam. Oke, jenis-jenis penelitian telah selesai saya jelaskan dan kita lanjutkan ke prosedur penelitian pendidikan. Dalam kegiatan penelitian, biasanya kita akan melakukan 8 prosedur penelitian. Diawali dengan memilih tema. Tema penelitian
kita peroleh berdasarkan permasalahan yang kita temui di lapangan atau suatu keunikan atau urgensi dari suatu hal yang akan kita teliti. Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan masalah. Setelah masalah telah terumuskan, selanjutnya menentukan teori yang akan digunakan. Setelah teori telah ditentukan, maka seorang peneliti harus merancang penelitian, menentukan metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam proses penelitian tersebut. Selanjutnya adalah proses pengumpulan data dan dilanjutkan dengan proses interpretasi atau proses mentafsirkan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, proses analisis data, dan yang terakhir adalah menyusun laporan penelitian. Nah, inilah penjelasan dari prosedur penelitian pendidikan. Yang selanjutnya akan kita fokuskan pada dua jenis penelitian, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Perlu teman-teman ketahui, pada penelitian kuantitatif dan kualitatif terdapat beberapa perbedaan gaya penelitian. Mari kita awali dengan gaya penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif ditujukan untuk mengukur fakta secara objektif, kemudian fokus pada variabel, dan reliabilitas atau keajekan menjadi kunci utama pada penelitian kuantitatif. Dan penelitian ini bebas nilai. Maksudnya adalah harus berdasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan penelitian kuantitatif konteksnya bebas, meliputi banyak kasus, subjek, dan jumlah sampel yang besar. Penelitian ini juga menggunakan analisis statistik dan peneliti tidak terlibat secara langsung. Hal tersebut berbeda dengan gaya penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif meneliti tentang realitas konstruk sosial dan memfokuskan pada proses interaktif atau kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Autentik atau keaslian menjadi kunci utama pada penelitian kualitatif, tetapi secara situasional dibatasi. Penelitian kualitatif meliputi kasus yang sedikit, subjek yang sedikit, tetapi dikaji secara detail dan mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan analisis tematik dan peneliti terlibat secara langsung karena peneliti menjadi instrumen kunci pada penelitian kualitatif. Setelah mengetahui perbedaan gaya penelitian dari kuantitatif dan kualitatif, akan kita lanjutkan ke perbedaan konsep dari kedua metode penelitian ini. Terdapat 6 perbedaan konsep utama pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian kuantitatif, objeknya buatan, peneliti menggunakan instrumen, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner atau tes, keabsahan data dilakukan melalui konstruk validity atau internal konsistensi. Dan analisis yang digunakan adalah analisis deduktif atau dari umum ke khusus. Sedangkan penelitian kuantitatif ini ditujukan untuk membuat generalisasi atau membuat kesimpulan. Hal tersebut berbeda pada penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, objeknya alamiah, peneliti menjadi instrumen kunci,
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi atau interobserver, dan analisis yang digunakan adalah analisis induktif atau dari khusus ke umum. Dan pada penelitian kualitatif tidak membuat generalisasi, tetapi makna dari seluruh data adalah bagian dari generalisasi, atau pada penelitian kualitatif lebih kepada perluasan makna. Setelah mengetahui perbedaan konsep keduanya, kita lanjutkan ke jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif terdapat 5 jenis penelitian, yaitu 1. Eksperimen murni atau true experiment, yaitu metode penelitian yang mengikuti prosedur dan syarat eksperimen, terutama dalam hal pengontrolan variabel, kelompok kontrol, dan pemberian perlakuan atau manipulasi, serta pengujian hasil penelitian. Kedua, penelitian korelasional atau correlational research, yaitu penelitian untuk mengetahui hubungan antar variabel. 3. Eksperimen tidak murni atau semu atau kuasi eksperimen, yaitu metode penelitian yang mirip dengan eksperimen murni, tetapi pengontrolan variabel hanya dilakukan terhadap satu variabel saja. 4. Penelitian survei, yaitu penelitian untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini terhadap suatu topik atau isu. Kelima, penelitian non-eksperimental yang meliputi metode deskriptif, ex post facto research, survei, komparatif, korelasional, dan action research. Dan kita lanjutkan ke jenis penelitian kualitatif. Dan terdapat 5 jenis penelitian kualitatif yang meliputi 1. Studi biografi, yaitu eksplorasi kehidupan individu beserta pengalamannya. 2. Studi fenomenologi, yaitu memahami esensi dari pengalaman berdasarkan pada situasi ilmiah. 3. Studi dasar atau grounded theory, yaitu mengembangkan teori atau model berdasarkan data yang terdapat di lapangan. 4. Studi etnografi, yaitu studi untuk melukiskan dan menafsirkan kehidupan sosial dan nilai budaya dari kelompok masyarakat tertentu. 5. Studi kasus, yaitu studi yang mengembangkan analisis mendalam dari satu atau sejumlah kasus dengan batasan terperinci. Setelah mengetahui jenis-jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif, maka kapan metode kuantitatif atau kualitatif dapat digunakan? Metode penelitian kuantitatif dapat digunakan ketika masalah yang merupakan titik tolak permasalahan sudah jelas, atau peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, atau ingin mengetahui pengaruh atau treatment terhadap suatu objek, serta ingin menguji suatu hipotesis penelitian. Dapat juga dilakukan ketika ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan terukur, atau ingin menguji terhadap keraguan tentang validitas pengetahuan atau teori dan produk. Lalu, kapan metode penelitian kualitatif dapat digunakan? Metode penelitian kualitatif dapat digunakan jika masalah penelitian belum jelas
atau peneliti ingin memahami makna di balik data yang tampak, atau ingin memahami interaksi sosial yang kompleks atau perasaan seseorang. Selain itu, jika peneliti ingin mengembangkan teori atau mengkonstruksi fenomena, serta ingin memastikan kebenaran data atau meneliti sebuah sejarah perkembangan. Setelah mengetahui kapan metode penelitian kuantitatif atau kualitatif bisa digunakan, seharusnya kita juga mengetahui kompetensi peneliti yang harus dimiliki oleh seorang peneliti kuantitatif maupun kualitatif. Terdapat 12 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang peneliti kuantitatif. Adapun ke-12 kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. Setelah mengetahui ke-12 kompetensi peneliti kuantitatif, maka kita lanjutkan ke kompetensi peneliti kualitatif. Terdapat 7 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang peneliti kualitatif, yaitu sebagai berikut. Alhamdulillah, penjelasan terkait metodologi penelitian pendidikan telah selesai saya jelaskan. Teman-teman telah mengetahui jenis-jenis penelitian, prosedur penelitian, maupun perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sehingga teman-teman bisa memilih apakah Anda ingin menjadi peneliti kuantitatif ataukah ingin menjadi peneliti kualitatif. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat difahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya.